お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel Spirit Are Forever With You, di mana pada saat itu di akhir chapter 8 kita diperlihatkan dengan munculnya Azashiro di tengah-tengah pertemuan para kapten. Di sana secara terbuka Azashiro mengungkapkan rencananya yang ingin memurnikan dunia melalui pembasmian semua Hollow. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Khusus pada chapter ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai sosok Arrancar perempuan yang kini banyak dicari orang-orang. Menurut sejarahnya, Arrancar ini bernama Roca Paramia, seekor ajukas laba-laba yang dulu merupakan anak buah Zael. Diceritakan bahwa pada waktu itu, sekitar 250 tahun yang lalu, Roca hampir saja dibuang oleh Zael karena telah gagal mengalahkan Kuruyashiki. Namun untungnya, Zael berubah pikiran setelah melihat pertarungan antara Kuruyashiki melawan Azashiro. Zael rupanya merasa tertarik dengan kekuatan yang diperlihatkan Azashiro kala itu. Dan karena hal tersebut, Zael pun akhirnya memutuskan untuk menjadikan Roca sebagai subjek penelitiannya. Terhitung selama 200 tahun itu, Zael telah sering membedah dan mengotak-ngatik tubuh Roca. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesakitan yang dialami oleh Roca Paramia. Karena baginya, Roca tidak lebih hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Kemudian setelah melewati berbagai usaha, Zael pun akhirnya berhasil memberikan kekuatan baru pada Roca, yaitu mampu menghubungkan segala informasi melalui benang negationnya. Atau dengan kata lain, dengan cara menempatkan benang-benangnya pada batu, pohon, bangunan, dan objek lainnya, Roca dapat mengetahui segala hal yang terjadi di sekitar objek tersebut. Selain untuk berbagi informasi, kemampuan ini juga berfungsi sebagai penyimpanan eksternal. Atau secara jelasnya, dengan memiliki kemampuan ini, Roca dapat menyimpan segala informasi pada objek yang terikat dengan benang negation. Informasi tersebut bisa berupa ingatan, kepribadian, ataupun jiwa seseorang. Fungsi inilah yang menjadi tujuan utama Zael. Dia sengaja menciptakan kemampuan ini agar dirinya bisa menyimpan salinan ingatan dan jiwanya ke dalam benang milik Roca. Sehingga dengan begitu, jika suatu saat tubuh Zael mati atau hancur, dia hanya perlu membackup kembali ingatannya untuk menciptakan tubuh yang baru. Dan dengan cara ini, Zael yakin bahwa dirinya bisa menjadi makhluk yang abadi sesuai dengan yang dia dambakan. Jika kita amati, kemampuan ini seolah meniru kemampuan milik Azashiro yang mampu menyatu dengan lingkungan sekitar. Hanya bedanya, Azashiro mampu menyatu secara fisik, sementara Roca hanya sebatas menyimpan ingatannya ke dalam sebuah objek. Kemampuan Roca ini awalnya begitu disukai oleh Zael. Setiap waktu Zael selalu menduplikat ingatannya ke dalam benang milik Roca. Hingga suatu ketika Zael mampu menciptakan kemampuan baru yang disebut dengan Gabriel. Kemampuan ini dinilai lebih efektif dari Roca, di mana hanya dengan menanamkan partikel dirinya ke tubuh seseorang, Zael mampu terlahir kembali dengan cara menyerap seluruh nutrisi di tubuh orang tersebut. Dan akibat dari hal ini, Roca pun perlahan mulai diabaikan oleh Zael. Dia pun akhirnya hanya dijadikan sebagai fraksi dan bertugas mengobati Arrancar yang terluka di Las Noches. Kemudian pada suatu momen, di saat dirinya selesai mengobati Yami Largo, tiba-tiba saja dia mendapat hantaman hingga langsung membuat kepalanya hancur. Tapi untung saja dengan kemampuan backupnya itu, Roca mampu menarik kembali ingatan dan jiwanya yang telah dia tanam di berbagai objek di Hoikom Mundo. Dan secara ajaib, berkat ingatan dan jiwa yang telah tertarik ke tubuhnya itu, Roca pun berhasil utuh kembali. Namun proses ini ternyata memerlukan waktu yang sangat lama, karena setelah dihancurkan oleh Yami, Roca baru bisa sembuh setelah peperangan Aizen melawan Shinigami berakhir. Atau lebih tepatnya pada momen di mana tuannya Zael telah terbunuh oleh Shinigami. Dan kini tanpa sosok tuannya tersebut, Roca pun mulai kehilangan alasannya untuk hidup. Baginya yang sudah terbiasa menuruti perintah, kebebasannya saat ini terasa begitu menyesakan.
Karena hal itulah, dia kemudian mulai sering berkeliaran di wilayah Huaycomundo dan dunia manusia. Dan tanpa sadar, benang-benang negationnya pun juga ikut tersebar ke berbagai penjuru kota. Akibatnya, karena terlalu banyak menyatukan jiwa pada benda fisik di dunia manusia, akhirnya tubuhnya pun terkadang bisa dilihat oleh manusia biasa. Well, itulah informasi lengkap mengenai Roca Paramia, sosok Arrancar perempuan yang sempat menggegerkan para penduduk manusia. Dari cerita tersebut, kita akhirnya mengetahui tentang mengapa Roca sering terlihat sedih dan bisa dilihat oleh manusia. Dan jika kita melihat dari kekuatannya yang mampu menjangkau ke berbagai tempat, maka tentunya kita bisa paham mengapa Azashiro sampai menginginkan kekuatan tersebut. Jika boleh berasumsi saat ini, dengan kekuatan Roca tersebut, mungkin saja Azashiro akan bisa menyatu dengan seluruh dunia, baik itu Soul Society, dunia manusia maupun Huaycomundo. Kita kembali pada cerita saat ini, di mana saat itu di dalam Garganta, seorang penyusup yang berpenampilan mirip Zayal tengah mengamati jasad Zayal yang telah dia curi. Dia penasaran tentang mengapa dirinya tidak bisa bergabung dengan tubuh tersebut. Seolah ingin mencari tahu, dia pun lalu menciptakan sebuah ruangan di dalam Garganta untuk melakukan pembedahan terhadap tubuh tersebut. Namun baru saja Zayal hendak memulai pembedahannya, tiba-tiba saja dari arah belakang telah hadir Mayuri bersama dengan Nemu. Kedatangan Mayuri ke sana rupanya adalah untuk memastikan siapa sosok Zayal palsu sebenarnya. Setelah Mayuri bertanya beberapa kali, sang penyusup itu tetap saja bersikeras mengatakan bahwa dirinya benar-benar merupakan Zayal asli yang pernah dibunuh oleh Mayuri. Mendengar jawaban itu, Mayuri tampaknya tidak percaya sama sekali. Dari reishi milik Zayal yang pernah dia teliti, Mayuri yakin bahwa Zayal saat ini telah berada di neraka. Tapi jika sosok yang ada di hadapannya ini adalah benar-benar Zayal asli, Mayuri penasaran bagaimana caranya Zayal bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Zayal palsu pun sontak terkejut dan terdiam. Dari ekspresinya, dia terlihat seperti kebingungan seakan tengah mengingat sesuatu. Di sisi lain, melihat kebingungan di wajah lawan bicaranya, Mayuri pun akhirnya mengemukakan asumsi yang dia miliki. Mayuri mengatakan bahwa menurutnya, sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah Zayal Aporograns, melainkan hanyalah sebuah gumpalan reishi yang mengambil ingatan dan informasi dari Zayal yang asli. Atau bisa dibilang, sosok di hadapannya ini hanyalah sebuah virus komputer saja. Mendengar asumsi dari Mayuri, sosok Zayal ini pun sontak terkejut dan mulai merasa kesal. Dia begitu tidak terima ketika dirinya disamakan dengan sebuah virus komputer. Seolah muak dengan semua yang Mayuri katakan, dia pun lalu memutuskan untuk kabur dari sana. Tapi sayang, benang negation yang biasa dia gunakan untuk kabur rupanya telah diputuskan oleh Mayuri. Dan karena hal tersebut, dia pun kemudian mencoba melakukan metode pelarian lain, yaitu dengan meluapkan reatsunya hingga menciptakan sebuah ledakan besar. Di sisi lain, seolah sudah tidak tertarik lagi, Mayuri hanya terdiam melihat Zayal palsu yang telah menghilang dari hadapannya. Namun melihat ledakan besar yang tercipta barusan, Mayuri tampaknya sedikit penasaran. Dia pun segera menyuruh Nemu untuk mengukur reatsu dari bekas ledakan tersebut. Dan secara mengejutkan, reatsu yang terukur di sana ternyata melebihi ukuran reatsu yang dimiliki oleh sang espada terkuat Yamil Largo. Well, sampai sini akhirnya kita mendapat sedikit petunjuk tentang identitas asli Zayal palsu. Jadi menurut kesimpulan Mayuri, sosok tersebut hanyalah sisa-sisa ingatan Zayal yang terkumpul dalam sebuah gumpalan reishi. Kesimpulan ini terbilang masuk akal mengingat kita tahu bahwa ingatan Zayal ini memang masih tersimpan di benang negation milik Roca. Dan yang sedikit menarik di sini adalah ukuran reatsu yang dimiliki sosok tersebut ternyata melebihi sosok espada terkuat. Apa itu berarti sosok ini lebih kuat dari semua espada yang ada? Tapi di luar dari itu semua, kita tentunya harus berterima kasih pada Mayuri, karena berkatnya informasi mengenai musuh dapat diketahui dengan cepat. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah tempat di Rukongai. Saat itu, para Pikaro yang berkumpul di sana tampaknya baru menyadari bahwa salah satu rekannya telah tertinggal di Seirete. Mereka semua pun berdiskusi apakah mereka perlu menyelamatkannya atau tidak.
Sebelum kita lanjut ceritanya, di sini aku ingin sedikit menceritakan tentang asal-usul terciptanya para Picaro. Diceritakan bahwa pada waktu dulu di dunia manusia terdapat sebuah panti asuhan yang mengurusi banyak anak-anak kecil. Pada suatu ketika, karena semua pengasuh di sana meninggal, anak-anak ini pun kemudian terlantar dan mulai meninggal satu persatu. Setelah itu, mereka lalu berubah menjadi roh dan berkeliaran di dunia manusia. Karena terlalu lama dan tidak sempat dimurnikan oleh Shinigami, mereka akhirnya berubah menjadi hollow dan saling memakan satu sama lain. Hingga setelah proses saling memakan berakhir, tersisa satu hollow yang paling kuat. Hollow ini kemudian berkeliaran di Hoikomundo dan dunia manusia untuk mencari teman-temannya yang telah dia makan. Seiring berjalannya waktu, hollow ini pun semakin berkembang dan berubah menjadi sosok Ajukas. Dengan kecerdasan yang telah meningkat pada tahap ini, dia lalu pergi ke dunia manusia untuk mencari roh anak-anak yang bernasib sama sepertinya. Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka semua sebagai teman hollow-nya yang baru. Seakan memiliki rasa kasihan, Ajukas ini juga membiarkan teman-temannya untuk memakan sebagian tubuhnya. Hal ini dilakukan karena dia tidak ingin teman-teman barunya itu merasakan kelaparan seperti yang dirasakan teman-temannya dulu. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, para hollow kecil ini pun akhirnya berhasil berkembang ke tahap Ajukas dan bertambah semakin banyak. Jika dihitung dengan Ajukas sebelumnya, total mereka kini telah berjumlah 100 orang. Pada awalnya mereka semua tidak memiliki nama, hingga setelah bertemu Zaya dan dijadikan bahan penelitian, mereka pun secara keseluruhan diberi nama Picaro. Jadi dari sini akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa para Picaro ini adalah segerombolan Ajukas yang memiliki karakter sama, yang mana semuanya terpusat pada satu Ajukas utama. Oke, kembali lagi pada situasi saat ini, di mana para Picaro tengah dilanda kebingungan. Saat itu, tanpa mereka duga, tiba-tiba saja sebuah garganta terbuka di atas mereka. Setelah diamati, rupanya sosok yang keluar dari gerbang tersebut adalah Zayal palsu. Melihat kemunculan sosok ini, lantas membuat para Picaro terkejut dan langsung memberi hormat. Tanpa mereka tahu, mereka semua mengira bahwa yang keluar dari gerbang itu adalah sosok Zayal asli, yang mana dulu merupakan mantan atasan mereka. Di sisi lain, Zayal palsu yang seolah memang sengaja datang ke sana, kemudian mengajak para Picaro untuk melakukan sebuah permainan, yaitu permainan untuk mencari harta karun. Entah harta karun seperti apa yang dimaksud oleh Zayal palsu ini, tapi yang jelas saat itu dirinya juga menyuruh para Picaro untuk menemukan seorang Arrancar bernama Roca Paramia. Setelah mengatakan perintahnya, dia pun tersenyum sinis. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba saja tato nomor 8 yang tertulis di tubuhnya perlahan mulai memudar. Dan dari bola mata sebelah kirinya, kini telah muncul sebuah nomor bertuliskan angka 100. Well, teman-teman, kejadian ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira apa maksud dari munculnya angka tersebut? Apakah itu artinya dia sudah tidak lagi mengaku sebagai Zayal Aporo yang asli? Atau mungkin saja nomor 100 ini menandakan kalau dia telah masuk ke dalam jajaran Privaron Espada? Selain itu, dari rencananya tadi, lantas apa sebenarnya yang diinginkan Zayal palsu dari Roca Paramia? Apakah tujuannya sama seperti Azashiro yang ingin memanfaatkan kekuatannya, ataukah jangan-jangan dia hanya ingin membunuhnya? Sedikit menjelaskan tentang Divisi 11 yang dikenal sebagai divisi khusus yang fokus dalam pertarungan. Dikatakan bahwa dulu saat masih berada di bawah kepemimpinan Kuroyashiki alias Kenpachi ke-7, Divisi 11 banyak diisi oleh prajurit-prajurit yang cerdas. Bahkan tak jarang banyak juga Shinigami wanita yang tergabung ke dalam divisi ini. Namun sejak era kepemimpinan Ki Ganjo yang mana merupakan Kenpachi ke-10, Divisi 11 pun kemudian dikenal sebagai divisi yang barbar sekaligus kasar seperti sekarang ini. Dan saat ini di markas Divisi 11, kabar tentang tercurinya Zanpakuto milik Yumichika telah diketahui oleh para anggota di sana. Tapi bukannya bersimpati pada Yumichika, para pasukan Divisi 11 justru malah lebih tertarik pada sosok Azashiro yang telah mencuri Zanpakutonya. Tidak terkecuali Zaraki, dia yang merasa penasaran dengan kekuatan Azashiro saat itu menanyakan pada Yumichika terkait kejadian yang sebenarnya. Namun karena melihat kesedihan di mata Yumichika, Zaraki sontak membatalkan pertanyaan. Dia pun mulai mengalihkan perhatiannya pada persiapan yang dia lakukan.
karena diketahui bahwa ternyata beberapa saat lalu dirinya telah mendapat perintah dari Komandan Yamamoto untuk mencari sosok Arrancar wanita bernama Roka Paramia. Zaraki begitu sangat senang pada misi kali ini, karena pada misi tersebut Komandan Yamamoto juga berpesan bahwa jika dirinya bertemu dengan seseorang bernama Azashiro, maka dia diperbolehkan untuk bertarung melawannya sampai mati. Akhirnya dari sini kita tahu bahwa prioritas utama GOT 13 saat ini adalah mencari Roka Paramia, karena mungkin saja mereka cukup khawatir jika kekuatan Arrancar tersebut jatuh ke tangan Azashiro. Dan dengan ini, secara tidak langsung telah ada 3 pihak yang tengah mencari keberadaan Roka Paramia. Mereka diantaranya adalah Azashiro, Zail Palsu, dan terakhir Kenpachi Zaraki. Well, sangat menarik tentunya untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini. Kira-kira apakah 3 kekuatan besar tersebut akan segera bertemu satu sama lain? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.